Tahun 2003, pemerintah Indonesia mengerahkan kekuatan militer terbesar sejak invasi Timor Timur tahun 1975. 37.000 tentara, 12.000 polisi, pesawat tempur, kapal perang, helikopter serbu, semua dikerahkan ke satu provinsi kecil di ujung barat Indonesia, Aceh. Tujuannya, menumpas gerakan Aceh Merdeka dalam waktu 6 bulan. Para jenderal di Jakarta percaya diri. Mereka punya pengalaman di Timor Timur. Mereka punya persenjataan modern. Mereka punya doktrin militer yang mumpuni. GAM hanya gerilyawan dengan senjata seadanya. 6 bulan selesai, kata mereka. Tapi apa yang terjadi? 2 tahun berlalu. Ribuan nyawa melayang. Triliunan rupiah habis. Dan GAM justru semakin kuat. Para jenderal itu pulang dengan tangan hampa. Beberapa dicopot dari jabatannya. Beberapa lainnya diam-diam mengakui mereka tidak pernah bisa mengalahkan gerilyawan Aceh. Hari ini saya akan membongkar kisah yang tidak pernah diceritakan dalam buku sejarah resmi TNI. Kisah tentang operasi militer yang gagal. Kisah tentang strategi kontra-insurgensi yang blunder. Dan kisah tentang para jenderal Jawa yang diam-diam takut sama gerilyawan Aceh. Bukan takut dalam arti lari dari medan tempur, tapi takut karena mereka sadar. Di hutan Aceh, mereka berhadapan dengan musuh yang tidak bisa dikalahkan dengan senjata canggih. Tapi sebelum kita masuk ke medan tempur, saya harus kasih tahu Anda satu fakta yang akan membuat Anda merinding. Tahukah Anda bahwa senjata yang digunakan gerilyawan GAM untuk melawan TNI, sebagian besar dibeli secara gelap dari oknum TNI sendiri? Tahun 2000, Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah mewah di Jakarta. Mereka menemukan sesuatu yang mencengangkan. Bukti transaksi penjualan senjata TNI kepada GAM senilai 3 miliar rupiah. 3 miliar, uang yang sangat besar di masa itu. Pertanyaannya, siapa di balik ini? Apakah ini murni kejahatan oknum? Ataupun ada permainan yang lebih besar? Seorang sumber menyebutkan, penjualan senjata ini bukan sekadar bisnis. Ini adalah strategi mengontrol kekuatan GAM. Dengan menjual senjata kelas 2, mereka berharap GAM tidak akan mencari senjata ke luar negeri. Dengan memantau siapa pembelinya, mereka bisa melacak jaringan GAM. Tapi strategi itu bumerang. Senjata-senjata itu justru digunakan untuk melawan mereka sendiri. Dalam berbagai operasi, TNI sering menemukan senjata-senjata yang ternyata berasal dari pabrikan yang sama dengan yang digunakan TNI. Bahkan nomor serinya hilang, dihapus dengan sengaja agar tidak terlacak. Ini adalah dosa yang tidak pernah diungkap ke publik. Bahwa perang di Aceh, dalam beberapa hal, adalah perang saudara dengan senjata yang sama. Tapi itu hanya satu dari sekian banyak fakta mengejutkan yang akan saya ungkap di video ini. Kita akan membahas. Pertama, bagaimana operasi militer yang dirancang oleh jenderal-jenderal terbaik TNI justru memperkuat GAM. Kedua, strategi pagar betis yang gagal total dan menewaskan ribuan warga sipil. Ketiga, tragedi-tragedi kemanusiaan yang hingga hari ini belum diadili. Keempat, mengapa para jenderal itu akhirnya menyerah dan setuju berdamai melalui meja perundingan. Kelima, dampak psikologis yang dialami para prajurit yang bertugas di Aceh. Duduklah yang nyaman, karena kita akan memasuki lorong gelap sejarah militer Indonesia. Sejarah yang penuh darah, air mata, dan kebodohan strategis yang tak termaafkan. Mari kita mulai dari awal, dari tahun 1976. Ketika seorang pria bernama Hasan Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh. 4 Desember 1976, Gunung Halimon, PDIE. Seorang pria bernama Hasan Muhammad di Tiro membaca teks deklarasi kemerdekaan Aceh. Ia mendeklarasikan berdirinya negara Aceh Sumatera, lepas dari Indonesia. Siapa Hasan Tiro? Ia adalah keturunan bangsawan Aceh. Keluarganya memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap Belanda. Ia sendiri pernah belajar di Amerika dan bekerja di PBB. Tapi mengapa ia memberontak? Jawabannya ada di sini. Lok Seumawe. Pada tahun 1971, perusahaan minyak raksasa menemukan cadangan gas alam terbesar di Asia Tenggara di Aceh Utara. Gas alam ini menghasilkan miliaran dolar. Tapi rakyat Aceh hanya melihat asap yang membakar langit. Sementara mereka hidup dalam kemiskinan. Pemerintah pusat menguasai 100% hasil sumber daya alam. Aceh hanya mendapat upeti. Sementara warga lokal menjadi buruh dengan upah murah. Tanah mereka diambil. Udara mereka tercemar. Pada awal dekade 80-an, ribuan pemuda Aceh berangkat ke Libya. Di sana, mereka menerima pelatihan dan kembali ke tanah air dengan semangat perjuangan yang baru. Sekitar tahun 1989, kepulangan mereka menandai babak baru. Gerakan yang mereka bangun tumbuh pesat, dan situasi di Aceh menjadi semakin tegang. Pemerintah pusat di Jakarta merespons dengan meluncurkan operasi militer berskala besar, yang dikenal sebagai Operasi Jaring Merah. Tujuannya adalah untuk memulihkan keamanan. Namun operasi ini justru menjadi awal dari periode yang paling kelam bagi rakyat Aceh. Selama 9 tahun berikutnya, hingga 1998, kehidupan warga sipil berada di bawah bayang-bayang ketakutan. Rasa aman hilang, dan ketidakpastian menyelimuti desa-desa. Banyak keluarga terpaksa berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai dalam kondisi yang tragis. Data resmi mencatat ribuan kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kehilangan paksa dan perlakuan tidak manusiawi. Namun banyak yang percaya bahwa angka sesungguhnya jauh lebih besar, meninggalkan luka yang tak terhitung, dan kisah yang tak tercatat. Salah satu simbol penderitaan di masa itu adalah sebuah tempat di PDIE yang dikenal sebagai Rumah Godong. Tempat ini menjadi saksi bisu dari banyak kisah pilu, di mana warga sipil mengalami penderitaan yang meninggalkan trauma mendalam seumur hidup. Operasi Jaring Merah berakhir pada 7 Agustus 1998.
Setelah era kepemimpinan nasional berganti, status daerah operasi militer dicabut. Namun luka batin masyarakat Aceh sudah terlanjur dalam. Kepercayaan terhadap pemerintah pusat terkikis, dan ironisnya, simpati terhadap gerakan perlawanan justru semakin menguat. Di sisi lain, ada dampak yang jarang dibicarakan. Luka batin para prajurit muda yang bertugas merealisasi ke medan konflik dengan doktrin bahwa mereka sedang menghadapi musuh negara. Namun di lapangan, kenyataan seringkali lebih rumit. Mereka menyaksikan langsung dampak mengerikan dari konflik terhadap warga sipil. Para prajurit muda ini dihadapkan pada situasi yang menguji hati nurani mereka, menyebabkan apa yang disebut sebagai luka moral, atau moral injury. Banyak veteran yang kembali dari Aceh membawa beban psikologis yang berat. Mereka berjuang melawan mimpi buruk dan sulit untuk kembali hidup normal. Ini adalah pengingat bahwa dalam sebuah konflik, tidak ada pemenang yang sesungguhnya. Semua pihak menanggung luka dengan cara mereka masing-masing.